Kami nyusung pesan mulia payuham balincana nyembah Tuhan kuasa la ilaha illallah semata sumbahan sikam melasa kepampang mak bakal berubah cara tanda kutip. Sejarah asal-usul Lampung berdasarkan prasasti batu bertulis, tambo kitab kulit kayu beraksara Lampung, serta tulisan-tulisan di kulit dan tanduk kerbau mengenai Skalabra. Bermula dari zaman kerajaan Punku Aji Waraja Sri Haradewa yang menorehkan tintahnya dalam prasasti Ujung Langit. Dalam zaman yang berbeda, ketika kerajaan Skalabra kuno dipimpin oleh keturunan Sri Haradewa, yakni Dabunta Ratu Sekarumong, yang menganut paham animisme, yakni menyembah pohon melasa kepampang bersama rakyatnya. Kemudian datang penyebar agama Islam dari utara, yakni 4 umpu. Umpu Jalan Diwai, Umpu Pernong, Umpu Buai Nyerupa, dan Umpu Belung. Terjadilah peperangan yang bergejolak dan tumbangnya pohon balasa kepampang, yaitu sesembahan mereka dari masa ke masa. Skalabra kuno menjadi sebuah kerajaan Islam yang diberi nama Paksipak Skalabra, yang dipimpin oleh 4 empu bersaudara. Kalau kita bicara tentang sejarah Sekura, tidak bisa terlepas dengan sejarah masuknya Islam di bumi Lampung. Dahulu kerajaan Skalabra kuno, raja yang terakhir kita kenal dengan Ratu Sekarumong, yang konon sakti mandraguna. Ratu Sekarumong ini beserta rakyatnya punya kepercayaan animisme yang menyembah sebuah pohon, yaitu Balasa Kepampang. Masuknya Islam secara diam-diam, namun akhirnya diketahui juga oleh Ratu Sekarumong. Begitu beliau tahu, beliau marah besar, sehingga tidak bisa dihindari perang saudara. Karena itulah pada saat itu masyarakat Skalabra yang telah menganut agama Islam untuk menyamarkan dirinya mulai menggunakan topeng yang di dalam bahasa Lampung sering disebut Sekura.
Kemudian skura ini dilestarikan namun untuk tujuan yang berbeda. Kalau dahulu untuk penyamaran karena perang saudara, dalam perkembangannya skura dijadikan sebagai media hiburan, dijadikan sebagai wahana atau sarana untuk silaturahmi, untuk mengingatkan bahwa betapa tidak nyamannya sebuah peperangan, menimbulkan banyak kerugian dan menimbulkan banyak korban. Pesta Skura yang ada di Bumi Skalabra ini diadakan dari 1 Syawal sampai 10 Syawal. Itu secara bergantian dari kon. Adanya Pesta Skura ini ungkapan rasa syukur umat Islam yang dari melaksanakan 1 bulan penuh puasa, makanya di penghujungnya pas dari 1 Syawalnya diadakan Pesta Skura. Skura kama ini menggunakan tepung dari kulit kayu karena dia skura kama, sampah-sampah atau daun-daun itu untuk menutup badannya, jadi kotor. Kama itu artinya kotor. Kemudian selain itu ada skura beti. Adapun pakaian skura beti ini selendang yang panjang-panjang itu banyak dibikin rumbai-rumbainya, kemudian ada selimpangnya, ada juga untuk penutup wajahnya dan pakai kacamata. Itulah aksesoris skura kama dan skura beti. Dalam hasanah budaya Nusantara, penggunaan istilah topeng telah disebutkan di dalam prasasti Wahara Kuti atau juga yang disebut dengan prasasti Jaha pada tahun 762 Saka, yang tepatnya pada tahun 840 Masehi, dengan nama Atapukan atau yang disebut dengan tapel. Sumber lain yang menyebutkan penggunaan istilah pertopengan atau topeng terungkap di dalam prasasti Babetin, yaitu pada tahun 818 Saka, yaitu tepatnya pada tahun 896 Masehi. Ungkapan yang menyebutkan keberadaan topeng juga terdapat di dalam prasasti Gurunpai, Desa Pandak, Badung, yaitu yang menyebutkan Yan Amukul atau juru tabuh dan Amling atau suling. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya di dalam prasasti tersebut dengan nama tapel atau topeng. Nah, prasasti ini diduga dibuat pada masa Raja Anak Wungsu pada tahun 993 Saka, yaitu tepatnya pada tahun 1071 Masehi. Itu sejarah tentang pertopengan yang ada di Nusantara.
Sedangkan berdasarkan uraian di atas, topeng yang disebut dengan istilah atapukan maupun pertapukan dan tapel itu sudah dikenal oleh suku-suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara ini. Yaitu pertopengan mulai dikenal oleh bangsa itu sekitar abad 9. Dengan demikian, topeng yang dikenal dalam budaya Indonesia hingga kini merupakan salah satu hasil seni dan budaya manusia yang diduga usianya setara dengan usia manusia itu sendiri. Hal ini bisa dipahami mengingat informasi di masa lalu, atau bisa juga masa lalu itu bisa disebut dengan masa prasejarah, di mana berita tentang artefak atau sejenisnya berjalan sangat lamban. Makanya untuk istilah pertopengan atau artefak itu belum terkenal di masyarakat, sehingga pada awalnya topeng merupakan salah satu wujud penggambaran simbolis yang dibuat oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Pada zaman dahulu, tujuan penggunaan topeng yaitu untuk penghormatan kepada leluhur dengan menggunakan berbagai bahan sesuai keperluan yang ada di zaman tersebut. Sehingga maksud penggunaan topeng adalah untuk upacara atau pemanggilan roh nenek moyang agar memasuki topeng-topeng tersebut. Dalam sebuah upacara animistik dijelaskan ketika seseorang yang menganut paham animisme biasanya menggunakan topeng tersebut untuk melakukan sebuah upacara, seperti topeng yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara manusia dengan alam gaib, atau untuk menghubungkan manusia dengan roh-roh nenek moyang atau leluhur yang telah meninggal dunia dengan keluarga yang melakukan suatu upacara. Upacara semacam ini sudah disebutkan dalam beberapa sejarah, terutama pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Ketika memperingati 12 tahun Sri Raja Padmi wafat, pelaksanaan upacara tersebut yang disebut dengan upacara Sarada yang dilaksanakan di area pemakaman dari Raja Padmi tersebut. Sebuah bentuk topeng yang disebut dengan Sanghyang Puspa Hariro. Nah, di Provinsi Lampung juga terdapat budaya topeng Sekura di daerah Sekalabeha, Lampung Barat. Seiring dengan perkembangan zaman, Sekura atau topeng ini terus dilestarikan oleh masyarakat Sekalabeha secara berpindah-pindah dari kampung ke kampung. Mereka membentuk sekelompok Sekura Kama. Ada juga kelompok Sekura Beti. Jadi ada dua kelompok Sekura dengan wajah yang bermacam-macam, wajah yang unik serta lucu. Yang kita kenal yaitu Sekura Cakak Buah. Sekura Cakak Buah itu Sekura kita maknai sebagai topeng penutup wajah atau penyamaran. Sedangkan cakak adalah upaya, usaha, perjuangan untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan buah dalam bahasa Lampung itu sebetulnya adalah finang. Tapi masa kini, buah itu lebih pada dimaknai sebagai hadiah dari suatu perjuangan. Sekura Cakak Buah yaitu topeng yang memanjat pinang. Di situ filosofisnya bahwa untuk mencapai suatu
untuk mendapatkan sesuatu. Diperlukan kerjasama, diperlukan kegotong royongan. Kelompok harus menyadari betul, menganalisis siapa yang paling berpeluang untuk sampai ke puncak. Kelompok ini mendorong, memberikan support, memfasilitasi supaya bersangkutan bisa sampai ke puncak. Ketika sampai di puncak, yang sukses ini tadi, tentu saja ingat dengan yang di bawah dan hasil yang diperoleh dibagi sama rata. Ini memberikan kesan filosofis yang bagus bahwa untuk mencapai sesuatu diperlukan pengorbanan, diperlukan perjuangan, diperlukan kekompakan dan kegotong royongan. Konsep inilah yang pada akhirnya mengikhlaskan para petinggi kerajaan untuk menggabungkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya bisa terwujud apabila semua rakyat, semua masyarakat dan semua petinggi kerajaan-kerajaan pada saat itu mengikhlaskan diri untuk dan berkomitmen untuk membangun suatu tatanan modern, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan cara yang mudah. Tidak hanya oleh satu golongan, satu etnis, ataupun satu agama, melainkan adanya kesadaran bersama seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu meraih kemerdekaan. Layaknya seperti sebuah permainan sekura cakak buah yang membutuhkan kebersamaan, perjuangan, serta pengorbanan untuk sampai di puncak. Dan pada akhirnya sejarah mengajarkan bahwa aku, kamu, dia, mereka, kalian, dan kita